Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita masih dalam kitab Ta'lim al-Muta'allim yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Zarruji rahimahullah ta'ala. Kita membaca beberapa untayan nasihat dari beliau. Faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, fasal yang membahas terkait ta'dhim, menghormati, menjaga adab kepada ilmu dan ahlinya. I'lam bi anna talibal ilmi la yanalul ilma wa la yantafi'u bihi. Ketahuilah bahwasanya penuntut ilmu itu dia tidak akan mendapatkan ilmu dan tidak juga mendapatkan kemanfaatan ilmu itu sendiri illa bi ta'dhimil ilmi wa ahlihi, kecuali dengan ta'dhim, menjaga adab, menjaga akhlak kepada ilmu dan ahlinya. Wa ta'dhimil ustadi wa tawqirihi, ya, dan menjaga adab akhlak kepada ustad, syekh, kiainya, ya. Qila, dikatakan ma wasala man wasala illa bil hurmah. Tidak akan pernah mencapai orang yang ingin mencapai kemuliaan ilmu kecuali dengan menghormati ilmu dan ahli ilmunya. Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmati, tidak akan mencapai, tidak akan jatuh, orang yang akan jatuh kecuali dengan meninggalkan ta'dhim kepada ilmu dan ahli ilmunya, ya. Maka di sini orang yang ingin mencapai ilmu dan ilmu itu bermanfaat, maka wajib dia menjaga adab, akhlak, penghormatan kepada ilmu itu, ya, kepada kitab-kitabnya dan lain-lainnya, dan kepada syekhnya, gurunya, ustadznya yang menjaga, yang mengajarkan adab itu. Akan tetapi ketika seseorang itu sudah meninggalkan penghormatan itu, maka bersiap-siaplah dia akan jatuh dari ketinggian. Dia akan hilang dari keberkahan, dari kemanfaatan ilmunya, ya. Bahkan dia pun akan mendapat kesulitan dalam menuntut ilmu itu. Walaupun dia mendapatkan ilmu yang banyak, ternyata keberkahan hilang darinya. Wal'iyadu billah. Di sini dikatakan juga waqila al-hurmatu khairun minat ta'ati, dikatakan juga penghormatan, ya, itu ternyata lebih utama daripada taat. Ala taruna, apakah tidak melihat annal insana, sesungguhnya manusia la yakfuru bil ma'siyah, manusia itu tidak kufur dengan kemaksiatan. Ketika dia berbuat maksiat, dia itu tidak kufur, ya. Kita bermaksiat tidak kufur kecuali ada unsur-unsur yang lainnya, seperti dia bermaksiat ketika sendirian, kemudian dia meyakini tidak ada yang melihat. Ini bisa jatuh pada kekufuran, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, seperti itu. Ataupun ada seorang yang melakukan maksiat besar, seperti tidak sholat. Tidak sholat ini maksiat besar, dosa besar. Tapi dia tidak sholat ini meyakini bahwasanya sholat tidak wajib. Ini bisa kafir, murtad, wal'iyadu billah. Wa inna ma yakfur bitarkil hurmati, karena sesungguhnya ia itu bisa kufur, manusia bisa kufur karena meninggalkan penghormatan, ya. Wa min ta'dhimil ilmi wa ta'dhimil muallimi, dan di antara maksudnya meninggalkan penghormatan dari mana? Dari penghormatan kepada ilmu dan penghormatan kepada gurunya yang menyampaikan ilmu itu sendiri. Qala, dikatakan, siapa yang berkata? Ali karamallahu wajhah, berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ana abdu man 'allamani harfan wahidan, aku siap menjadi hamba bagi ia yang mengajarkan kepadaku walaupun satu ilmu saja. Ya, kita ketahui bahwasanya dahulu itu ada istilah hamba sahaya. Yang mana hamba sahaya ini dikiaskan seperti hewan. Maksudnya apa? Bisa diperjualbelikan. Ya, bahkan diriwayatkan bahwasanya jikalau budak itu laki-laki sampai dikebiri, sehingga dia tidak memiliki hasrat kepada majikan perempuannya. Ya, jadi walaupun ada satu rumah, ya, misalkan satu rumah itu ada majikan perempuan dan ada budak di situ, hamba sahaya itu tidak akan pernah ada syahwat. Karena kenapa? Karena sudah dikebiri. Ya. Tugasnya hanya untuk membantu saja. Ya. Insya'a ba'a wa insya'a u'tiqa, ya, atau a'taqa. Jikalau orang yang mengajarkan ilmu itu kepadaku itu berkehendak untuk menjualku atau membebaskanku, itu terserah dia. Sangat luar biasa Sayyidina Ali. Wa insyaka istaraqa, jikalau memang berkehendak juga, silakan jadikan saya budaknya. Seperti itu. Jadi sangat luar biasa perkataan Sayyidina Ali karamallahu wajhah
Dan beliau itu terkenal seorang pemuda di masa yang sangat cerdas luar biasa. Seorang yang sangat cerdas, seorang yang memiliki ide brilian. Ya. Maka oleh karena itu wajar jika kalau beliau memiliki ilmu yang bermanfaat. Bahkan sebuah riwayat dikatakan ketika beliau sudah menjadi pimpinan khalifah, beliau ketika menaiki kuda turun dan mencium tangan tukang kayu. Ternyata dikatakan siapa tukang kayu itu sambil dicium tangannya. Ternyata beliau ini pernah mengajarkan ilmu kepada beliau. Sangat luar biasa. Maka inilah nasihat untuk kita semua, para pelajar, para santri di akhir zaman ini. Jangan mengikuti zaman yang mana dia menganggap guru itu tidak penting. Ya, makanya wajar jika kalau di antara tanda-tanda kiamat min asyratis sa'a itu ayarfa'al ilmu itu akan diangkat. Maka diangkatnya ilmu itu bermula dari hilangnya keberkahan ilmu itu. Ya, ketika keberkahan ilmu itu sudah hilang, maka lama-kelamaan ilmu itu akan hilang. Wa'iyadzubillah. Di dalam adab kita, ya, di dalam adab kita ketika bertemu guru kita mencium tangan. Ya, banyak penjelasan bagaimana cara mencium tangan. Silakan dipraktekkan. Ya, setidaknya mencium tangan. Akan tetapi di sini banyak para pelajar, para santri yang awalnya di pesantrennya, ya, mencium tangan terkadang bertemu dia mencium tangannya, kemudian mau pisah cium tangan juga. Tapi setelah lulus, dia merasa masuk ke universitas yang lebih tinggi, mungkin merasa dia levelnya sudah tinggi, atau ke luar negeri. Ya. Ternyata ini dialami juga salah satu kawan Al-Fakir ketika dia masuk salah satu universitas di luar negeri. Dia mengatakan bahwasanya kiai kita itu bukan alumni luar negeri. Dia sering berkata seperti itu. Waliyadzubillah. Apa hubungannya? Ya, banyak ulama-ulama Indonesia ini mereka tidak pernah belajar di luar negeri, tapi silakan keilmuannya. Ya, silakan keilmuannya. Ya, kita yang pernah ke luar negeri ternyata biasa-biasa saja ilmunya, masih kalah oleh ulama-ulama kita. Allahu Akbar, jangan pernah kita takabur. Ya, apa gunanya kita takabur? Menganggap apakah ingin mengatakan bahwasanya saya ini lebih alim, saya lebih hebat? Wala'iyadzubillah. Iblis masuk ke dalam hatinya. Ya. Banyak sekarang ini seperti Al-Fakir sampaikan, pelajar yang awalnya ketika di pesantren cium tangan, ketemu cium tangan, bisa cium tangan, ketika ketemu di jalan salamnya langsung begini. Ya, mungkin bertemu dengan aliran lain atau apa, wallahu alam. Yang jelas di situ dia sudah menjadi santri yang gagal, santri yang tidak bisa menjaga adabnya kepada gurunya. Mungkin guru itu biasa-biasa saja, tapi yang jelas dia sudah gagal menjadi muridnya, dia sudah gagal menjadi santri. Maka di sini memang bukan sebuah kewajiban kita mencium tangan itu, bukan. Tapi itu adalah tanda adab kita. Tanda adab kita. Ya, Al-Fakir tahaddusan bi ni'mah pernah belajar di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Al-Fakir duduk di Madrasah As-Saulatiyah, Masya Allah, masyayikh sana sangat mencintai, menyenangi sekali warga santri-santri dari Indonesia ini. Ya, karena kita mencium tangan di sana. Luar biasa menjaga adab. Dikatakan bahwasanya akhlak Islam itu ya mereka ini, katanya akhlaknya santri Indonesia. Ya, bahkan disebut lagi ini orang Jawa ini, ya, akhlak Islam ini akhlak Jawa. Ya, Jawa ini akhlak Islam, maksudnya seperti itu. Jadi orang-orang Jawa ini benar-benar mengaplikasikan akhlak Islam. Santri-santri Indonesia itu mengaplikasikan akhlak Islam. Ya, jangan sampai kita merasa lebih tinggi, ya akhirnya kepada guru tidak ada adabnya. Wala'iyadzubillah, jangan sampai seperti itu. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan ilmu. Wallahu a'lam, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.